Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Ibu berharap selalu baik dan sehat ya. Oke, sebelum ibu masuk ke materi, perkenankan ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama ibu Riyatri Amalia. Ibu tinggal di Prengapus. Ibu kuliah di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi, atau lebih dikenalnya dengan Unaris. Ibu kuliah mengambil jurusan FKIP Prodi PPKN. Oke, materi untuk pembelajaran kali ini ibu ingin membahas tentang teks proklamasi. Nah, di sini siapa yang tahu kapan teks proklamasi dibacakan pertama kali dan siapa yang membacakan teks proklamasi tersebut? Nah, sebelum masuk ke materi teks proklamasi, ibu ingin memberitahu mengapa pertemuan hari ini membahas tentang teks proklamasi, agar ibu tuh mau memberitahu agar kalian tuh tahu betapa sakralnya sebuah secari kertas yang ada dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yang di dalam kertas tersebut tuh ada proses perumusan, isi, dan makna dalam kertas yang telah menjadi bukti proklamasi Indonesia itu telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kita masuk ke materi teks proklamasi. Sebelum masuk ke materi teks proklamasi, ibu ingin menjelaskan apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama ada pertemuan di Dalat, yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga isi teks proklamasi, dan yang keempat ada cara menyebarkan teks proklamasi di seluruh bangsa Indonesia. Oke, masuk materi pertama kita, yaitu pertemuan di Dalat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh pergerakan nasional, yaitu Dr. Rajiman Widyadiningrat, Bapak Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta, memenuhi undangan Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi adalah Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara, dan dalam pertemuan itu Jenderal Terauchi mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Keputusan itu tuh diambil setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang, yakni bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, dan bom kedua dijatuhkan Amerika di kota Nagasaki, Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan pada pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi menyampaikan beberapa hal, antara lain yaitu: 1. Pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk melaksanakan kemerdekaan, dibentuknya PPKI. Yang ketiga, pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, baru disusul oleh pulau lainnya. Yang keempat, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Untuk poin 2, yaitu untuk melaksanakan kemerdekaannya, dibentuknya PPKI, atau disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai,
yaitu tugasnya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan Ketua Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakilnya PPKI, terdiri dari 21 anggota, dan kemudian Hari ditambah 6 anggota tanpa sepengetahuannya Jepang. Untuk materi kedua yaitu adanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah yaitu peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda untuk menculik Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini tuh terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 pagi. Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda, dan berunding tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Nah, dalam peristiwa Rengas Dengklok itu, pada waktu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, dan sementara untuk golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Makanya dari itu, golongan pemuda ini berinisiatif untuk menculik Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta agar mendesak agar cepat memproklamasikan bangsa Indonesia. Namun dalam menghadapi desakan para golongan muda tersebut, Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta tetap tidak mau berubah dalam pendirian. Dan untuk keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Mayor Laut Dr. Herman Kandeler. Poin 3 yakni tentang isi teks proklamasi. Teks proklamasi ini dibacakan pertama kali oleh Bapak Insinyur Soekarno dan dibacakan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediamannya, yaitu Jalan Pegangsaan Timur 56 Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Momen tersebut menandai berakhirnya penjajahan dan dimulainya perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yakni: proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Namun, isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan saat ini rupanya sedikit berbeda dengan naskah tulisan tangan Bapak Insinyur Soekarno yang dirumuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada dini hari.
Nah, ini proklamasi yang biasa kita lihat dan dengarkan, yakni dengan bunyi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Untuk materi terakhir yaitu cara penyebaran teks proklamasi. Teks proklamasi disebarkan melalui radio, surat kabar, dan pemasangan pamflet, poster, dan spanduk. Media tersebut dipasang dan ditempel di berbagai penjuru kota, seperti ditempel pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Setelah melalui penyebaran teks proklamasi, akhirnya seluruh bangsa Indonesia tahu bahwa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin itu materi yang Ibu bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan kirim lewat WA. Dan Ibu mengucapkan banyak terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.